Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Bisa lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk ya. Bagaimana kabarnya GMS Semarang? Enggak tanya yang bagian depan deh. Tanya yang row kedua dan seterusnya. Bagaimana kabarnya GMS Semarang? Luar biasa ya. Orang Kristen tuh ajaibnya begini. Entah dia lagi di dalam lembah kekelaman atau di gunung yang tinggi. Orang Kristen tuh selalu luar biasa. Kenapa? Yang pertama karena kita punya Allah yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan bilang gini, dalam lembah kekelaman pun aku ada. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di dalam lembah kekelaman kita akan semakin mengenal gada dan tongkat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Saya tanya lagi, gimana kabarnya GMS Semarang? Luar biasa, itu dia ya. Saya malam hari ini menyampaikan firman Tuhan tentang kasih kepada yang tak berdaya. Sebelumnya saya bawa laporan kemenangan ini dari Australia ya. Tak kenal maka tak sayang. Ternyata saya sudah 9 tahun tidak pernah datang ke Semarang. Nama saya Pastor Lanitan bersama dengan suami. Suami udah khotbah dari pagi sampai jam keempat tadi. Saya giliran yang terakhir, saya khotbah AUG juga kemarin. Ya, suami saya Pastor Samuel Muji di Mawar Sharon, hati-hati. Pastor Samuelnya ada 2. Yang ini istrinya yang Samuel Muji ya. Yang satunya Pak Samuel Handoko. Nah, kami dipercaya menjadi gembala regional seperti gembala Anda, Pastor Bena dan Pastor Anita. Wilayah kami ini Jatim, Bali Nusra, Australia, New Zealand, Timor Leste. Tetapi nanti bulan September kami akan melahirkan 2 regional baru yaitu di Jawa Timur. Yaitu Jawa Timur 1 dan Jawa Timur 2. Thank you. Kita ini keluarga ya, saling support satu dengan yang lain. Itulah indahnya Mawar Sharon. Sehingga kita memang di kota kita masing-masing, di regional kita masing-masing, tapi perjuangan kita sama. Yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita saksikan, tunggu dulu. Australia itu kurangnya satu. Mereka tidak punya waktu. Karena ketika mereka bekerja 1 jam itu $28, 280.000. Kalau hari Sabtu 1/2. Jadi 1 jam gajinya bisa 1,5 kali. Kalau hari Minggu 2 kali. Bayangkan 1 jam berarti berapa? 28 kali 2, 560. Betul ya? 560.000. Orang bilang sulit lah orang-orang mau ke gereja. Kenapa? Karena 1 jam 560.000. Tapi saya mau beritahu, hari ini gereja kami ROSC Sydney itu dari 0. Hari ini usianya kurang lebih 4 tahun mau menginjak 5 tahun, jumlah jemaatnya sudah 1.000. Lalu di Melbourne mau menginjak 2 tahun, jumlah jemaatnya sudah hampir 400. Kok bisa begitu? Karena ada revival, kebangunan rohani. Mereka ketemu Tuhan. Orang kalau ketemu Tuhan itu gak ada alasan. Orang ketemu Tuhan, seperti Sakius ketika dia ketemu sama Tuhan. Kenapa dia berkata begini, separuh milikku aku akan berikan kepada orang miskin. Dan kalau sekiranya ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Buat Sakius, uang itu segalanya. Tapi ketika Yesus menumpang ke rumahnya, uang bukan lagi menjadi segalanya. Kenapa? Karena harta sesungguhnya dia sudah temukan, yaitu Yesus Kristus namanya. Sehingga dia memberikan apa yang dia punya, yang paling berharga yaitu uang. Sama. Orang-orang Sydney, di ROSC Sydney, volunteer-volunteernya gak punya full timer, saudara. Gak ada full timernya, gembalanya juga semua volunteer. Tapi mereka memberikan diri. Dari sepanjang pagi ibadahnya udah ada 5 juga sama seperti Anda. Memberikan diri untuk melayani Tuhan. Harusnya mereka dapat 2 kali gaji dalam 1 jam. Tapi mereka memberikan waktu dan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus. Sehingga mereka yang paling berharga yaitu waktu, bagi mereka sudah tidak lagi berharga. Karena Yesuslah yang paling berharga. Mari kita lihat tayangan laporan kemenangan berikut ini. Menanglah dari setiap dosa di hidupmu. Kalau sekarang udah jadi pemimpin, udah jangan ada lagi ikatan apapun di hidupmu. Sedikit pun. Jangan. Barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Saya mengasihi Anda, Yesus mengasihimu. Dan Yesus mengasihi kota Sydney ini. Kitalah ini yang mau dipakai oleh Tuhan.
Tidak ada yang tahu mungkin Tuhan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua kita telanjang. Dan hari ini Tuhan mau pulihkan Anda. Tuhan mau jadikan engkau baru. Nah, saya merasa di Hobart ini, ketika semua orang harus dalam persatuan, nanti akan ada kegerakan Tuhan yang besar. Amin ya. Kalau Anda sudah pernah jatuh, jangan jatuh lebih dalam. Mulai ambil langkah. Ingat bahwa aku punya Tuhan. Tuhan cinta aku. Tuhan pasti mau pulihkan aku. Sekotor apapun, seburuk apapun, kembali. Jangan buat lebih jauh. Jangan buat lebih dalam lagi. Sudah terpuruk. Jangan. Bangkit. Membayar harganya buat jiwa-jiwa dimenangkan atas Australia ini, dimulai dari Sydney. Ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu Saudara. Tidak bicara nyawa kok, tidak. Nyawa kita ini terlalu kotor. Mungkin waktumu yang harus diberi lebih untuk Tuhan. Mungkin tenagamu yang harus diberi lebih untuk Tuhan. Adakah orang-orang di tempat ini mau sepakat dengan saya mengontrakkan hidupnya untuk Tuhan dan pekerjaan atas Australia, atas Sydney, Melbourne, Hobart, Wollongong, Canberra? Kalau engkau orangnya, ayo kita perlu di hadapan Tuhan. Duh, thank you ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kalau mau lakukan sesuatu itu tidak cari banyak orang. Satu orang mau berdiri buat kota, Tuhan akan memberikan kota itu. Lalu katakan amin. Tapi satu orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Satu orang yang sungguh-sungguh membayar harganya. Revival itu udah ditunggu sama Tuhan. Tuayan begitu banyak, pengerja sedikit katanya. Maukah kita mau menjadi pengerja-pengerjanya Tuhan? Amin. Ini bukan panggilan jadi full time, tenang aja saudara. Tapi panggilan yang sungguh-sungguh mau mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar ini. Untuk kemuliaan namanya. Katakan amin. Mari buka sama-sama saya di dalam Markus pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-12.
orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Di mana ada Yesus, itu selalu menarik banyak orang datang, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini disinyalir itu datangnya dari berbagai penjuru gitu ya. Waktu KKR Pastor Philip di Kupang itu Bapak Ibu Saudara datang dari mana-mana. Dari Soe, dari Rote datang. Tidak selalu dari kota Kupang itu. Tapi dari berbagai kota di sekitarnya mereka datang. Kenapa? Di mana ada Yesus itu pasti akan menarik orang datang. Nah, gak heran ketika Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum dan Tuhan Yesus tinggal di sebuah rumah, itu tempat itu penuh sesak. Bahkan sampai di teras rumah itu juga penuh sesak gitu ya. Banyak orang banget gitu. Nah, itu orang pasti dari mana-mana. Nah, dikatakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka ya, ada orang bawa orang lumpuh gitu ya, lalu lihat tempatnya penuh sesak, bahkan di teras banyak orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Coba lihat ya, Tuhan tahu apa yang di dalam hati seseorang, bagaimana mereka berpikir demikian. Loh, ternyata hati sama pikiran itu bisa nyambung, Bapak Ibu Saudara. Apa yang di hati orang itu juga yang ada di pikirannya. Loh, ini ahli Taurat itu ngomong di dalam hatinya. Dia tuh berpikir juga, Tuhan itu bisa tahu. Di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sepakat dengan saya, katakan amin. Kita ini Tuhan tahu kita luar dalam. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, Tuhan itu tahu. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Yesus datang ke kota Kapernaum, lalu dia tinggal di sebuah rumah. Di mana Yesus hadir, di situ menarik banyak orang datang. Rumah itu penuh sesak. Bahkan di terasnya juga penuh sesak. Ada 4 orang gotong orang lumpuh. Bapak Ibu Saudara, gotong orang lumpuh, lihat dari kejauhan. Dia tahu Yesus datang di kotanya dan ada tinggal di rumah itu. Karena itu orang lumpuh ini kasihan. Mungkin saya nggak tahu ya, apakah orang lumpuh ini temannya ke-4 orang ini? Nggak ditulis juga, ataukah ini cuman bukan temennya, tapi ke-4 orang ini tahu bahwa ada orang lumpuh gitu ya. Whatever, apapun itu, tapi yang pasti ke-4 orang lumpuh ini punya belas kasihan, punya hati untuk membawa orang lumpuh ini ketemu sama Tuhan. Singkat cerita, diangkatlah orang lumpuh ini sama ke-4 orang. Ketika dia mungkin lihat dari kejauhan, waduh, penuh sesak itu rumahnya, terasnya juga penuh sesak, gimana ya? Aduh, bersyukur nih 4 orang. Mereka tidak give up. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak putar balik dan pulang. Tapi mereka memperjuangkan untuk orang lumpuh ini ketemu sama Tuhan. Singkat cerita, firman Tuhan katakan, naik ke atap. Dibukalah atap. Lalu diturunkanlah orang lumpuh itu persis di depan Yesus. Dan ketika orang lumpuh itu persis di depan Yesus, di situ ada Yesus langsung berkata kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," katanya. Nah, di situ ada ahli Taurat bilang, "Loh kok siapa orang ini kok ngomong dosanya sudah diampuni gitu ya?" Tapi akhirnya Tuhan tahu
Lalu Tuhan berkata, manakah lebih mudah? Suruh orang ini berjalan atau berkata dosamu sudah diampuni. Singkat cerita, orang lumpuh itu mengalami kesembuhan. Dia mengangkat tilamnya, dia pulang dengan berjalan. Sudah gak usah dikotong lagi. Dia bisa berjalan, lumpuh berjalan. Saudara, kita akan belajar kisah ini. Kasih kepada yang tak berdaya. Apa yang akan kita pelajari? Di dalam kisah ini ada 4 tokoh. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tokoh pertama dalam kisah ini namanya orang lumpuh. Orang lumpuh itu adalah orang yang kalau kisah ini digotong sama 4 orang. Dia orang lumpuh ini adalah orang yang membutuhkan kesembuhan. Dia pasti pengen jalan gitu ya. Dia pasti pengen sembuh. Nah, ada orang lumpuh di dalam kisah ini. Orang lumpuh itu gambaran pada zaman sekarang. Itu adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Tidak selalu bicara tentang lumpuh sungguhan. Ada banyak orang mungkin fisiknya baik-baik saja, dia nggak sakit. Tetapi jiwanya sedang membutuhkan pertolongan. Orang lumpuh itu gambaran pada zaman sekarang itu adalah orang-orang yang stres mungkin. Orang-orang yang depresi. Orang-orang yang perlu ditolong. Orang-orang yang tidak punya pengharapan lagi. Gitu ya. Orang-orang yang memerlukan mujizat itu gambaran orang-orang lumpuh. Orang lumpuh pada zaman sekarang. Di Australia Bapak Ibu Saudara, ketika kami ini, saya dengan Pastor Sam dipercaya menjadi gembala regional. Lalu kami diajak oleh PIC-nya itu untuk keliling di kota Sydney. Lalu satu tempat namanya itu The Gap. Bagus banget. Saya turun, suami saya juga ditunjukin. Jadi itu seperti kayak tempat gitu ya. Lalu itu seperti tebing. Cantik sekali ya. Ya enggak kalah sih Bali ya. Jadi tebingnya itu cantik, lalu ada deburan ombak, cantik sekali. Lalu PIC kita bilang begini, ini adalah tempat favorit. Saya pikir tempat favorit untuk priwet ya, foto atau apa. Ternyata itu adalah tempat favorit untuk bunuh diri. Kenapa? Karena begitu orang menerjunkan diri di situ, sudah pasti mati. Karena di bawah itu batu, lalu ada ombak yang begitu kencang. Kalau entah dia mati kena batu itu, ya kalaupun itu dia akan terseret ombak dan sudah pasti dia mati gitu kira-kira. Saudara, orang itu orang lumpuh, gambaran orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Mungkin dia tidak sakit secara fisiknya, dia baik-baik saja. Tetapi jiwanya yang sedang sakit. Dia ngalami yang namanya punya sebuah problema atau masalah di pikirannya yang gak pernah bisa keluar mungkin. Sampai dia gak bisa tidur. Sampai dia itu gak suka cita. Bangun itu gak suka cita gitu ya. Rasanya malah pengen mengakhiri hidup dan segala macam gitu ya. Pokoknya sesuatu yang menyesakkan hatinya. Sesuatu yang menekan dia. Inilah gambaran orang lumpuh. Ada juga mungkin orang lumpuh itu adalah orang yang sakit sungguhan. Mungkin engkau divonis sakit penyakit. Beberapa kali saya punya teman sehat bugar dan segala macam. Tapi tiba-tiba divonis. Dan vonisnya itu bukan main-main. Ada vonis kanker otak. Ada vonis yang aduh kalau dengar itu, aduh ngeri. Gak ada ciri-cirinya, gak ada apa. Lalu tiba-tiba divonis demikian. Dan saudara, dia seperti orang yang lumpuh. Dia perlu mujizat. Dia perlu pertolongan gitu. Itu gambaran orang lumpuh. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang membutuhkan mujizat. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Itu gambaran orang lumpuh. Lalu ada tokoh siapa lagi di kisah ini? Yang kedua kita pelajari di kisah ini ada tokoh yang namanya orang banyak. Coba kita lihat, kita baca di ayat yang ke-2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya, ayat yang keempat. Karena orang banyak itu, lihat. Mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Di dalam perikop ini ada tokoh kedua namanya orang banyak. Siapa orang banyak itu? Orang banyak itu adalah orang yang datang dari berbagai kota untuk menemui Tuhan Yesus. Yang saya tahu kalau orang itu tidak lapar, tidak haus akan Tuhan, gak mungkin. Mereka akan datang dari jauh-jauh dan hanya untuk duduk dan mendengar Yesus bicara. Ini pasti orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang cinta akan Tuhan. Gitu ya. Orang yang
Mungkin dia juga mencintai pengajaran-pengajaran yang Tuhan ajarkan. Sehingga kemanapun Yesus pergi, mereka datang. Gitu ya. Saudara, ketika KKR Kupang yang waktu itu 33.000 orang yang hadir, lapangannya itu cuma 11.000, sungguh gak cukup. Itu kayak air datang terus, Bapak Ibu Saudara. Itu dari berbagai mana, dari kota-kota sekitarnya. Padahal kalau misalnya dari Soe ke Kupang itu 3 jam. Jadi misalnya ini Kupang ke Soe itu 3 jam. Soe ke Keva itu 2 jam. Keva ke Atambua itu 3 jam. Kenapa kok bisa saya sebutkan begitu? Karena saya baru MSP bersama Pastor Sam. Kita road trip jalan darat di kota-kota itu. Tapi mereka datang. Bahkan ada yang menginap dan segala macamnya. Dari berbagai kota. Kenapa? Karena mereka lapar dan haus. Karena mereka pengen tahu apa yang terjadi. Ini orang banyak adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, gak mungkin lah kalau gak cinta tuh belanin. Coba, harus ongkos datang ke Kupangnya, harus ongkos mungkin datang ke Kapernaum. Harus bayar harga, mungkin harus ninggalkan anaknya mungkin, siapa tahu ya. Atau anaknya juga dibawa. Harus bayar penginapan mungkin, belum lagi akomodasi, transportnya semuanya. Kalau dia gak lapar haus, kalau gak cinta Tuhan, gak mungkin belanin untuk membayar itu semua. Tapi saya mau beritahu, siapa orang banyak itu? Orang banyak itu adalah gambaran orang-orang yang mendengarkan firman, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, tapi mereka cuman lapar dan haus akan Tuhan, lapar dan haus akan firman, tapi mereka tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Kok bisa? Mereka itu cuma menikmati Tuhan hanya untuk dirinya sendiri. Harusnya. Kalau mereka itu jadi orang yang cinta Tuhan, harusnya mereka peka akan pekerjaan Tuhan. Kalau kelihatan ada 4 orang yang gotong orang lumpuh, itu harusnya ya berdiri dong. Kasih jalan lah. Supaya orang lumpuh itu bisa masuk. Supaya keempat orang itu bisa bawa orang lumpuh itu. Tapi mereka enggak. Mereka enggak kasih kursi mereka. Mereka bahkan gak kasih jalan. Sehingga keempat orang itu harus naik ke atap untuk menemui Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen seperti ini. Mereka hanya menikmati Yesus hanya untuk dirinya sendiri. Mereka cuma menikmati Yesus. Oh, aku diberkati Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku mengalami mujizat Tuhan. Oleh karena itu orang itu mencari Tuhan. Tapi just hanya untuk aku dan aku. Mereka gak peduli sama yang lain. Mereka bahkan tidak melakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Mereka pokoknya kalau aku sudah terpenuhi, enough. Saya mau beritahu kepada Anda, Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita, teladan kita. Tuhan Yesus tidak pernah egois dalam hidupnya. Dia memberikan nyawanya bukan ketika kita baik, tapi ketika kita tidak baik, dia memberikan nyawanya. Kalau dia menjadi Bapa yang egois, buat apa dia mati untuk kita? Bapa kita itu, Yesus itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Yang dia memikirkan itu adalah Anda dan saya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berkata kita anak-anaknya, apakah kita peduli dengan pekerjaannya? Apakah cukuplah aku datang ibadah? Cukuplah aku menyembah Tuhan? Cukuplah aku melayani Tuhan? Tapi aku tidak peduli dengan jiwa-jiwa. Oh come on. Hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Kalau Anda bisa buka hatinya, detak jantungnya itu adalah jiwa-jiwa. Setiap hari dia nunggu si bungsu itu pulang. Kapan anakku ini pulang? Kapan anakku ini pulang? Sehingga ketika lihat dari kejauhan, gak sabar. Lari mendapatkan si bungsu. Dipeluknya, diciumnya, dikasih jubah, dikasih cincin. Dikasih kasut kerelaan, diadakan pesta. Saudara, coba lihat Maria juga. Maria itu cinta Yesus. Tahu Maria, cinta Yesus. Pagi-pagi benar, ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Pagi-pagi benar, dia menyiapkan rempah-rempah. Kalau enggak cinta Tuhan, gak mungkin lah bangun pagi-pagi. Ngapain pergi ke kuburan? Beli rempah-rempah pada zaman itu juga gak murah ya. Tapi dia siapkan itu pagi-pagi benar. Lalu dia pergi ke kuburan dengan harapan dia mau ke kuburannya Tuhan Yesus. Tapi di situ dia tidak ketemu. Yang ketemu dia ada seorang pemuda. Dia pikir itu adalah penjaga taman. Dialah Yesus yang sudah bangkit. Apa yang terjadi? Saudara, tidak ada sih dalam Alkitab.
Tapi kalau saya jadi Maria, mungkin saya langsung begini. Begitu saya tahu Yesus itu bangkit dan di depan saya ini adalah Yesus. Oh, Yesus engkau bangkit. Waduh, mungkin saya peluk atau saya cium kakinya. Saya peluk kakinya, saya bilang, Tuhan engkau bangkit. Sukacitanya luar biasa pasti. Sukacita luar biasa. Mungkin saya akan meluapkannya seperti itu. Dan tidak salah dengan itu. Tapi kalau Anda baca Alkitab, Tuhan bilang begini, pergilah Maria, beritahukan kepada yang lainnya, aku sudah bangkit. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau kita menikmati Tuhan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi disuruh bagi buat orang lain. Tuhan tuh tidak mau kita cuman menikmati Tuhan, mengalami Tuhan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan mau kita membaginya untuk orang lain. Jangan jadi orang banyak, Bapak Ibu Saudara, yang hanya bisa menikmati Yesus untuk dirinya sendiri. Dia tidak bagi buat orang lain. Bahkan tempat duduknya aja tidak diberikan kepada orang lumpuh itu. Jangankan tempat duduklah, berdiri. Kasihlah orang lumpuh ini jalan. Bersama dengan 4 orang yang membawanya. Kasihlah. Kenapa? Karena orang lumpuh ini jauh lebih membutuhkan Yesus daripada orang banyak itu. Halo, katakan amin. Karena orang lumpuh itu jauh membutuhkan Yesus. Ada banyak orang di luar sana jauh membutuhkan Yesus daripada kita. Mungkin kita punya masalah, yes. Mungkin kita punya pergumulan, yes. Tapi kita masih bersyukur karena kita punya Yesus. How about mereka semua yang di luar sana, yang punya problema masalah tapi mereka tidak punya Yesus? Mereka cuma pikirnya satu, bagaimana caranya selesai mengakhiri setiap masalah ini. Pilihannya satu, dia akan mengakhiri hidupnya atau dia akan maju terus tapi tidak ada kebahagiaan dan sukacita dalam dirinya. Karena itu kita tidak mau jadi orang banyak. Halo, katakan amin. Yang ketiga, ada tokoh siapa lagi dalam kisah ini? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Di ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Yang ketiga, tokoh siapa yang ada dalam perikop ini? Yang ketiga namanya ahli Taurat. Ahli Taurat itu siapa, Bapak Ibu Saudara? Orang yang hafal kitab. Pada zamannya itu kitabnya itu mereka hafal. Sampai titik koma mereka hafal, itu ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang yang hafal firman, orang yang hafal kitab gitu ya. Orang yang tahulah semuanya bahkan titik komanya. Tapi ahli Taurat itu adalah orang yang suka beribadah, suka mendengar, mungkin mendengar firman gitu. Pada zaman sekarang itu ya, seperti orang yang suka beribadah, orang yang suka firman, hafal mungkin firman. Sama seperti ahli Taurat, hafal kitab. Tapi sukanya mengkritik Tuhan, mengkritik pekerjaan Tuhan, mengkritik rumah Tuhan, mengkritik hamba Tuhan. Itu ahli Taurat. Ahli Taurat itu Yesus itu sempurna. Tapi di depan ahli Taurat selalu tidak sempurna. Ahli Taurat itu orang itu tahu firman, tahu Alkitab, tapi sukanya mengkritik Tuhan, mengkritik pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan. Jangan jadi ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi ahli Taurat. Ahli Taurat itu apapun yang dilakukan Yesus itu enggak ada baik-baiknya. Yesus menyembuhkan, katanya begini, dikatakan ini, kenapa engkau berkata di dalam hati ini? Mereka bilang begini, kenapa ini orang ngomong kok dosamu diampuni? Oh, ini menghujat Tuhan. Siapa yang bisa ngampuni dosa kalau bukan Tuhan? Dia ini menghujat gitu ya. Ahli Taurat ini tidak tahu apa-apa. Saudara, memang agak aneh sih. Agak aneh. Ini kan Tuhan Yesus ini ini kan orang lumpuh. Orang lumpuh. Itu kenapa ketika orang lumpuh itu ketemu sama Tuhan Yesus, muka dengan muka, kenapa Tuhan Yesus berkata dosamu sudah diampuni? Harusnya berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Memang agak beda sih. Loh kenapa ya? Kok tidak ngomong angkat tilammu dan berjalan, tapi kenapa ngomong dosamu sudah diampuni? Menurut tafsiran Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan ngomong kayak gitu? Karena Tuhan tahu yang menyebabkan orang lumpuh ini tidak bisa berjalan, itu bukan sakit penyakit, tapi karena ada dosa dalam dirinya. Karena itu Tuhan ambil dulu akarnya. Karena ketika akarnya diambil,
maka otomatis dia pasti juga akan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Karena itu dia berkata, dosamu sudah diampuni. Dosanya yang membuat dia lumpuh, Bapak Ibu Saudara. Ahli Taurat ini gak tahu apa-apa. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi ahli Taurat. Kalau engkau tidak tahu apa yang terjadi, apa yang sedang dilakukan, jangan mengkritik. Jangan mengkritik, jangan seperti ahli Taurat. Mengkritik Tuhan, rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan. Di sosial media banyak, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Daud itu sudah tahu, jangan pernah mengusik hamba yang diurapi Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan itu punya perjanjiannya sendiri-sendiri sama Tuhan. Kalaupun hamba Tuhan itu salah, biar itu urusannya sama Tuhan, bukan sama kita. Halo, katakan amin. Demikian juga rumah Tuhan. Engkau tidak tahu ada covenant apa Tuhan sama hamba Tuhan dan rumah Tuhan itu dan gereja Tuhan itu. Karena itu bagian kita bukan menjadi ahli Taurat, tapi bagian kita menjadi seperti 4 orang lumpuh itu yang akan kita pelajari sama-sama. Bagian kita menjadi seperti 4 orang lumpuh itu. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi ahli Taurat. Ayo menjadi orang Kristen yang sehat seperti 4 orang lumpuh ini. Kita tidak mau jadi orang banyak. Kita juga tidak mau menjadi ahli Taurat. Tapi kita mau menjadi ke-4 orang lumpuh ini yang akan kita pelajari. Apa yang mereka punya. Sehingga 4 orang ini tidak punya nama. Tapi tercatat dalam Alkitab. Itu berarti ada teladan hidup dari mereka yang kita sama-sama bisa pelajari. Halo, katakan amin. Kita mau jadi seperti 4 orang itu. Siapa 4 orang itu? Nah, ini kita pelajari. 4 orang itu adalah yang pertama, Bapak Ibu Saudara, poin saya. Yang pertama adalah orang-orang yang mengalami Tuhan. Tidak mungkin kalau orang tidak pernah mengalami Tuhan, peduli sama orang lain itu nggak mungkin. Tapi kalau orang itu pernah mengalami Tuhan di hidupnya, itu secara otomatis dia itu akan pengen orang lain juga mengalami seperti apa yang dia alami. Kalau dia mengalami kesembuhan, dia pasti akan pengen ketika ada orang sakit dia temui. Dia pasti akan pengen bawa orang sakit itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia bisa disembuhkan, dia percaya orang itu pun bisa disembuhkan. Halo, katakan amin. Orang yang mengalami Tuhan, keempat orang ini adalah orang yang mengalami Tuhan. Kalau dia tidak mengalami Tuhan, gak mungkin dia itu punya hati untuk lihat orang lumpuh dan mau bawa orang lumpuh ini kepada Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Orang Gerasa itu juga mengalami Tuhan. Gerasa punya legion itu setan di dalam dirinya, legion 5.000. Lihat firman Tuhan katakan, ketika Tuhan menghardik roh jahat itu pergi dari orang Gerasa ini. Sehingga orang Gerasa ini menjadi duduk, diam, dan menjadi waras, berpakaian rapi dan menjadi waras. Lalu firman Tuhan katakan ketika Yesus mau pergi dari Gerasa itu, orang Gerasa ini berlari mendapatkan Yesus. Dan berkata, izinkan aku mengikut engkau Tuhan. Lalu Tuhan berkata, tidak. Tapi pulanglah ke rumahmu, ke orang-orang di kampungmu. Beritahukan apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang terjadi, firman Tuhan katakan, di seluruh Dekapolis itu satu wilayah dengan 10 kota, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh karena kesaksian seorang Gerasa. Orang yang sudah mengalami Tuhan, dia tidak akan tahan untuk menceritakan Tuhan kepada orang lain. Dia tidak akan tahan. Dia tidak akan tahan dan dia pasti akan bawa orang lain itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang itu mengalami kesembuhan, dia akan ajak orang yang sakit juga. Percaya kamu pasti disembuhkan. Aku loh sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kalau orang itu juga diubahkan sama Tuhan, dia pasti akan bawa. Pasti, tidak jauh-jauh. Dimulai dari keluarganya. Dimulai dari teman-temannya. Dimulai dari sanak saudaranya. Mungkin teman di kantor dan segala macam. Orang-orang itu tidak akan tahan. Tidak akan tahan. Dia akan menceritakan Tuhan. Sama keempat orang ini mungkin. Ketika dia lihat orang lumpuh, mungkin dia ngomong sama orang lumpuh itu, kamu mau sembuh enggak? Iya, aku mau. Aku pengen bisa jalan. Aku beritahu ya, itu loh, di rumah itu loh, Yesus datang. Yesus itu pernah menolongku. Aku dulu juga enggak punya pengharapan, tapi Yesus menolongku. Dan aku percaya, kamu pun juga bisa ditolong. Mau ya kamu ya? Ayo, loh. Tapi aku ini gak bisa jalan. Gak apa-apa, gak ada masalah. Pokoknya kamu mau. Kita akan bantu kamu. Dia ajak temannya yang lain.
untuk bantu si lumpuh ini ketemu sama Tuhan. Orang yang ngalami Tuhan kayak gitu. C.K. Van bukan program. C.K. Van lahir dari hati Tuhan. Cuman dikasih nama aja C.K. Van. Tapi itu semua hatinya Tuhan. Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk setiap orang yang terhilang. Bukan hanya untuk Anda. Tapi untuk keluargamu. Untuk teman-temanmu. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Namanya aja C.K. Van. Supaya Anda gampang. Untuk Anda tahu bahwa ini ada momen ini. Tetapi sesungguhnya itulah detak jantung Tuhan. Itulah hati Tuhan. Ingin melihat yang terhilang datang ke rumah Tuhan. Kita anak-anaknya jangan jadi orang banyak. Cuman menikmati Tuhan. Oh Tuhan itu baik. Engkau dilawat Tuhan, engkau nangis. Tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya cuma duduk di kursimu. Come on. Kalau engkau ngalami Tuhan, kau tidak akan tahan lihat orang itu hidup dalam kegelapan. Dan itu ada dalam rumahmu. Dan itu ada dalam kantormu. Itu ada dalam pegawaimu. Kau tidak akan tahan. Bagaimana engkau bisa tahan? Karena engkau sudah tahu rasanya hidup gak enak. Tidak punya pengharapan. Tidak punya pertolongan. Tidak punya masa depan. Tapi ketika ketemu Yesus, semua diubahkan sama Tuhan. Bagaimana engkau tahan ketika melihat keluargamu, temanmu, orang-orang sekitarmu. Mereka masih dalam kegelapan. Kau tidak akan tahan. Karena itu saya berdoa. Pertanyaannya adalah apakah Anda mengalami Tuhan? Itu pertanyaannya. Selama engkau tidak pernah mengalami Tuhan, maka engkau juga tidak akan punya hati untuk orang lain. Saudara, revival selalu dimulai dari diri sendiri. Baru Tuhan akan pakai yang lain. Saya berdoa. Saya tanya dulu, siapa yang pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, angkat tangannya. Amin. Sebentar, jangan turunkan. Diangkat dulu, mau difoto sama Tuhan. Berarti tidak ada alasan untuk kita tidak menceritakan Tuhan kepada orang lain. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, siapakah orang lumpuh ini? Yang kedua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa tidak peduli apapun tantangannya. Adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa sehingga rintangan atau tantangan bukanlah menjadi sebuah persoalan atau problema. Mereka punya tantangan. Apa tantangannya? Orangnya banyak sekali. Bagaimana bawa orang lumpuh ini? Dan sementara, maaf kata, mungkin orang lumpuh ini badannya gede, Bapak Ibu Saudara. Sehingga perlu 4 orang yang menggotongnya mungkin. Jadi perlu effort, perlu usaha, perlu bayar harga untuk membawa orang lumpuh ini ketemu sama Tuhan. Perlu effort, tapi lihat, karena orang ini, keempat orang ini mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Halangan bukanlah sebuah problema. Saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan, lihat Sakius itu, dia itu curious. Dia itu pengen melihat orang apakah Yesus itu. Lihat, di mana ada kerinduan, di situ pasti ada jalan. Halo, katakan amin. Orangnya pendek. Lalu pohon ara itu, saya pernah ke Israel, lalu ditunjukin ini pohon ara tapi ini sudah angkatan yang kedua katanya. Jadi pohon ara yang dinaikin Sakius itu udah mati, tumbuh gitu ya. Nah ini angkatan yang kedua. Saya pikir pohon aranya sebesar apa? Saya lihat besar loh Bapak Ibu Saudara. Menurut saya tidak gampang itu Sakius untuk naik ke pohon itu. Tetapi untuk melihat orang apakah Yesus, dia membayar harganya. Dia naik ke atas pohon itu. Saudara, orang kalau punya kerinduan selalu ada jalan. Apapun, betapa sulitnya, apapun tantangannya, buat dia bukan sebuah persoalan, bukan sebuah problema. Kenapa? Karena dia rindu orang lumpuh ini ketemu sama Tuhan. Selalu ada jalannya. Saudara, kalau ada orang bilang gini, aduh rasanya itu gak bisa, gak mungkin. Menurut saya sebenarnya bukan gak bisa atau gak mungkin. Dia gak mau. Karena selama ada Yesus dalam hidup kita, tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak mungkin. Selalu mungkin di dalam Tuhan dan selalu bisa di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Beda kalau dia tidak mau. Kalau dia tidak mau, sesuatu yang sepele itu jadi persoalan besar. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak, Pastor Sam bilang, Pak ayo ikut pelayanan Pak. Ayo Pak ikut CG. Aduh Pastor Sam, saya ini sibuk, saya ini repot, pekerjaan saya banyak. Oke gitu ya.
setiap ketemu gitu ya, enak bicara, Pak, ndak join ta, CG. Ayolah ikut, biar bisa juga lebih lagi dimuridkan supaya bisa pelayanan. Saya repot, oke. Suatu ketika pergi ke Israel, Bapak ini ikut suami istri. Ketika ikut ke Israel, Bapak Ibu Saudara 12 hari, pulang-pulang dari Israel, kami waktu di Sidoarjo masih ada doa malam hari Jumat. Ketika doa malam saya lihat loh, Bapak ini datang. Lalu kita sapa, "Loh Pak, ikut doa malam?" "Iya." Saya pikir ya mungkin kebetulan. Lalu minggu depannya ikut doa malam lagi. Lalu saya lihat, loh ikut CG. Loh ikut CG, ikut doa malam. Sampai enggak berapa lama gitu ya, sudah sesuai dengan syaratnya ada Servolution, beliau ikut pelayanan, daftar. Jadi pendoa beliau. Ketika bertemu enak, lalu kita tanya, "Pak, kok bisa?" Bapak itu cerita, sepulang dari Israel, dia ngalami sesuatu. Padahal ketika di Israel mah biasa-biasa. Tapi ketika pulang, dia ngalami sesuatu, nggak tahu gimana caranya. Dia bisa rindu sama Tuhan. Sehingga kok rasanya ke gereja nggak cukup. Akhirnya dia datang doa malam. Rasanya kok nggak cukup juga. Akhirnya dia ikut CG. Kok rasanya nggak cukup juga. Ketika ada Servolution di gereja, dia ikut pelayanan. Saya mau tanya, apakah pekerjaannya jadi bankrupt sehingga Bapak ini datang ke gereja? Oh enggak. Pekerjaannya tambah dibawa naik. Tapi kenapa dia bisa punya waktu? Coba Anda bisa jawab. Karena sebenarnya dia memberikan, melayani itu bukan karena tidak bisa. Tapi karena dia tidak mau. Tapi begitu dia mau, ketika dia mengalami Tuhan, tidak ada kata tidak bisa. Dia mau, willingness dari sebuah kerinduan. Disitulah ada jalan dan dia membayar harganya. Tidak ada tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada tantangan untuk membawa yang terhilang kepada Tuhan. Tidak ada. Kalau kita tidak mau, itulah tantangan terbesarnya. Tapi selama kita mau, banyak jiwa-jiwa di sekeliling kita itu, mereka nunggu kita. Mereka nunggu kita. Saya adalah orang yang 24 tahun yang lalu, ada satu orang, dia itu teman, bukan teman yang kayak apa. Jadi waktu saya SMA, saya satu gereja sama dia, kita tidak kenal, cuman tahu. Suatu ketika dia tahu saya kuliah di Surabaya, lalu dia telepon saya. Bahkan kita loh kalau di gereja lain tidak pernah bertegur sapa, nggak pernah. Lalu dia telepon, "Lan, ini Lani ya?" "Iya." "Kamu tahu aku nggak?" "Siapa ya? Namaku si A." "Siapa ya?" Oh, saya juga tidak pernah tahu. "Aku biasa main gitar di gereja." Langsung saya nge. Kenapa? Karena zaman itu pemain gitar cewek jarang, Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang banyak. Dia jarang, dia selalu main gitar. Dan pada zaman itu cewek main gitar, langka banget dan keren gitu. Jadi saya tahu, oh ya aku tahu. Ya aku yang main gitar. "Lan, kamu di Surabaya ya? Kamu ke gereja mana?" "Duh, aku enggak tahu ya, aku enggak punya saudara juga di sini. Ikut aku mau enggak?" "Oh ya mau." "Kemana?" "Ke gereja Mawar Sharon." "Di mana itu?" "Itu di pusat kota. Saya kuliahnya di daerah selatan." "Oh ya, lalu ya apa kesananya?" "Sudah, kamu tidak ada kendaraan, tak jemput ya, 11:30 kamu standby, ibadahnya jam 1:15. Ada ya ibadah 1:15? Oh penuh loh Bapak Ibu Saudara. 1:15 dulu kalau ada revival. Mau waktunya ndak favorit, tetap dipenuhi jiwa-jiwa. Katakan amin. Nah, lalu dia jemput, saya sudah siap. Ketika saya datang ke situ, naik anak tangga pertama itu saya nangis dengar pujian. Saya nangis, saya pikir, saya ini dari dulu Kristen sejak kecil, tapi saya nggak pernah nangis ke gereja. Ini gereja ini ada apanya? Ya, kok saya nangis? Saya duduk paling belakang, nangis terus. Ya tepuk-tepuk tangan. Ya lihat orang-orang loncat itu anak-anak muda. Saya juga ikut, tapi saya nangis terus nggak pernah bisa berhenti. Sampai doa berkat itu loh, nangis terus. Lalu dia bilang gini, "Lan, minggu depan mau datang lagi." Langsung saya jawab, "Mau." Kenapa? Saya penasaran, saya ngalami apa. Minggu depan dia telepon lagi, lalu dia yang jemput saya lagi. Minggu depan saya mengalami hal yang sama. Hari itu Pastor Philip yang khotbah. Lalu Pastor Philip berkata, "Tidak peduli apapun agamamu, engkau Kristen, engkau perlu Tuhan. Maju ke depan." Saya maju, terima Yesus. Sejak hari itu hidup saya berubah. Saya mau beritahu, sampai hari ini Tuhan percaya jadi gembala regional. Teman yang mengajak saya jadi jemaat biasa. Tapi tahu enggak, karena ketaatannya,
dia bisa membawa saya untuk ketemu Tuhan dan bahkan dipakai Tuhan. Dengar saya baik-baik, jangan-jangan keluargamu nunggu Anda. Temanmu itu nunggu kamu, nunggu Bapak Ibu Saudara untuk cuma sederhana berkata, ayo ikut CG. Nanti bulan September nih loh, kita mau ngadain ini. Basket bareng-bareng, ikut yuk. Ayo ikut ke gerejaku. Jangan-jangan cuma nunggu kata sederhana itu. Saudara, dari Anda, dari ketaatanmu akan menghasilkan kemuliaan bagi orang lain. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, siapa orang lumpuh ini? Adalah orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan itu sangat mobile. Dia dari kota ke kota. Dari kota ini dia pindah, dari Gerasa dia pindah, dari Kapernaum dia akan pindah lagi. Sangat mobile. Keempat orang itu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia tahu mungkin Yesus tidak lama nih di Kapernaum. Yesus tidak lama di rumah itu. Sehingga dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Bapak Ibu Saudara, CG Fund tidak selalu ada. Memang kita menginjil harus menjadi gaya hidup kita. Tetapi momentum itu dihargai oleh Tuhan. Momentum itu ketika diset, momentum 1 bulan ini ada pengurapan khusus di bulan ini. Bapak Ibu Saudara, karena itu jangan sia-siakan kesempatan, terlibat di dalamnya. Ambil bagian, jangan diam menjadi orang banyak. Tetapi jadilah keempat orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk dipakai Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, siapakah orang lumpuh ini? Di ayat yang ke-5a katakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang kelima, keempat orang ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Lihat, melihat iman 4 orang itu loh, Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menghargai iman kita. Jangan-jangan keluarga kita diselamatkan karena Tuhan melihat iman kita. Tuhan melihat iman kita, kemuliaan bagi orang lain. Tuhan melihat iman keempat orang itu, orang lumpuh itu berjalan. Tuhan sedang menunggumu Bapak Ibu Saudara. Ayo kita punya panggilan masing-masing. Tapi jangan lari dari panggilanmu, kerjakan panggilanmu. Mungkin itu di keluargamu, di perusahaanmu, di kantormu, di sekitarmu. Tapi semua kita punya panggilan. Dan Tuhan melihat imanmu, karena melalui imanmu orang lain akan diselamatkan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri.